Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2017 yang berjudul 1922. Film bergaya horor trailer ini diangkat dari novel karya Stephen King dan eksklusif tayang di situs streaming Netflix pada tahun 2017 lalu. Film ini bercerita tentang pengakuan seorang petani yang membunuh istrinya sendiri hanya karena masalah ladang jagung. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, pakai headsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang berjalan menuju ke sebuah hotel di tengah kota. Kemudian, setelah sampai di dalam hotel, pria ini menulis wasiat dan bercerita tentang apa yang pernah dia lakukan dahulu. Nama pria ini adalah Wilfred, dan dia mulai bercerita bahwa dahulu dia tinggal di tengah sebuah ladang jagung yang sangat luas di sebuah desa. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Aleti dan anak laki-lakinya yang bernama Henry. Pada tahun 1922, kebanggaan seorang laki-laki adalah memiliki tanah yang luas dan seorang anak laki-laki. Kegiatan sehari-hari Wilfred adalah bertani dan merawat ladang jagungnya yang sangat luas ini. Suatu hari istrinya Arleti berkata kepada Wilfred bahwa dia ingin menjual ladang jagungnya ini yang merupakan warisan dari ayahnya yang dahulu telah meninggal. Mendengar perkataan istrinya ini, Wilfred terlihat tidak setuju dan menolaknya. Suatu malam saat mereka bertiga sedang makan malam bersama, Arleti berkata kepada suami dan juga anaknya lagi bahwa dia ingin menjual ladang miliknya lalu pindah ke kota dan membuka butik di sana. Wilfred yang mendengar perkataan istrinya itu lalu berkata bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana dari istrinya ini. Anak mereka Henry juga memiliki pendapat yang sama seperti ayahnya karena dia tidak mau berpisah dengan wanita pujaan hatinya yang tinggal di desa ini. Setelah kejadian semalam, Wilfred kemudian berpikir mencari cara agar istrinya itu mengurungkan niatnya untuk menjual ladang jagungnya ini. Setelah berunding kembali dengan istrinya dan menemui jalan buntu, Wilfred kemudian mulai memiliki siasat jahat terhadap istrinya ini. Dia kemudian mempengaruhi anaknya Henry agar dirinya tidak mau pindah ke kota dengan ibunya. Karena jika nanti dirinya ikut pindah ke kota, Henry tidak bisa bersama dengan kasihnya yang bernama Shannon lagi. Malam hari pun datang. Terlihat saat mereka sedang makan malam bersama, masalah itu pun dibahas kembali. Terlihat Henry di sini begitu sangat marah dengan ibunya yang sangat bersikeras untuk pindah ke kota. Dan semua ini akan menjadi awal dari kemarahan Henry terhadap ibunya itu. Esok paginya setelah kejadian semalam, ayah dan anak ini kemudian berunding bagaimana mencari cara untuk menangani ibunya tersebut. Kemudian sampailah kepada sebuah keputusan, di mana Wilfred meminta anaknya untuk membantunya untuk membunuh ibunya dan Henry pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Singkat cerita, mereka berdua lalu merancang sebuah rencana, di mana Wilfred akan berpura-pura menyetujui permintaan istrinya itu untuk pindah ke kota. Mendengar perkataan dari suaminya ini, Arleti begitu sangat gembira. Lalu, saat malam datang, mereka bertiga kemudian berpesta dan mabuk-mabukan bersama. Setelah melihat istrinya mabuk, Wilfred kemudian membawa istrinya ini masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, dimulailah aksi bejat dan sadis yang dilakukan oleh ayah dan anak ini terhadap ibu dan istrinya sendiri. Wilfred kemudian menggorok leher istrinya hingga membuatnya meninggal dengan sangat mengenaskan. Setelah melihat istrinya telah tewas, Wilfred lalu meminta bantuan Henry untuk membawa jasad istrinya ini ke belakang rumah. Saat membopong ibunya yang telah meninggal ini, Henry merasakan gejolak penyesalan dalam hatinya yang membuatnya jatuh dan kemudian pingsan. Melihat anaknya pingsan, Wilfred lalu menyeret tubuh istrinya itu sendirian dan kemudian membuangnya ke dalam sumur tua di belakang rumah mereka ini. Setelah menutup sumur itu, mereka berdua lalu membersihkan lantai yang terkena darah tadi dan kemudian beristirahat. Pagi pun datang. Terlihat Wilfred datang ke sumur di mana dia semalam membuang jasad istrinya. Dia lalu membuka penutup sumur itu dan terlihat jasad istrinya yang sangat mengenaskan karena digerogoti oleh tikus yang sangat banyak. Siang harinya datanglah seorang pengacara yang mencari Aleti ke rumah Wilfred. Dia
datang ke rumah Wilfred karena tempo hari Aletty memintanya untuk menjualkan ladang dan juga rumahnya. Wilfred di sini bersekongkol dengan anaknya dan berkata bahwa istrinya semalam telah kabur dari rumah dengan sendirian. Setelah pengacara tadi pergi, Wilfred dan anaknya kemudian menarik seekor sapi yang sangat besar ke atas sumur tempat mereka membuang jasad Aletty. Sapi itu kemudian jatuh ke dalam sumur dan mengerang kesakitan. Karena belum mati, Wilfred lalu menembak sapi ini dan membuatnya tewas seketika. Mereka berdua lalu menutup sumur itu dengan tanah sebagai kamuflase atas kematian Aletty. Siang harinya datanglah seorang sheriff ke rumah mereka karena laporan dari pengacara yang tadi datang ke rumah Wilfred. Sheriff ini lalu masuk ke rumah dan memeriksa kamar istrinya yang dikatakan Wilfred telah kabur dari rumah mereka semalam. Setelah memeriksa seluruh keadaan kamar Aletty, sheriff ini kemudian pergi meninggalkan rumah Wilfred tersebut. Malam hari pun datang. Wilfred yang tengah duduk di ruang tamu kemudian dikagetkan dengan suara aneh yang datang dari kandang sapinya. Dia pun segera bergegas memeriksa keadaan sapi-sapinya itu. Dia lalu melihat bahwa ada tikus yang sangat banyak sedang menggerogoti kaki dari sapi miliknya. Setelah memeriksanya, ternyata tikus-tikus ini keluar dari lubang pipa yang mengarah ke sumur di mana dia mengubur jasad istrinya tempo hari. Wilfred kemudian bergegas mengambil sebuah kain dan menutup pipa itu dengan kain yang dia ambil ini. Saat Wilfred memasuki rumah, dia tiba-tiba dikagetkan dengan sosok istrinya yang telah dia bunuh berada di depan pintu tempatnya berada. Wilfred yang ketakutan kemudian mengarahkan lampunya ke pintu itu dan ternyata itu adalah anaknya Henry yang terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya saat Wilfred memeriksa kandangnya, dia lalu melihat bahwa pipa tempat masuk tikus yang semalam telah dia sumpal dengan kain terbuka kembali. Wilfred lalu mengambil semen dan dia lalu menutup lubang itu dengan menggunakan semen ini. Singkat cerita, terjadilah sebuah masalah antara Shannon dan Henry. Karena seringnya mereka bertemu, kemudian terjadilah kecelakaan yang menyebabkan Sharon hamil. Karena kehamilan Sharon, Henry kemudian berkata kepada ayahnya bahwa dia ingin bertanggung jawab atas kejadian ini dan meminta uang untuk melamar Sharon. Mendengar itu, Wilfred berkata kepada Henry bahwa dia tidak memiliki uang untuknya. Kemudian terjadilah pertengkaran antara ayah dan anak ini yang membuat Henry terlihat begitu marah kepada ayahnya. Beberapa saat kemudian datanglah ayah Shannon ke rumah Wilfred. Setelah sampai, ayah Shannon lalu berkata kepada Wilfred bahwa akan menyembunyikan Shannon ke rumah Katolik perempuan di Obama dan itu memerlukan biaya. Untuk itu ayah Shannon meminta patungan kepada Wilfred sebesar $75 dari total biaya $300 yang harus dikeluarkan. Wilfred kemudian menolak permintaan dari ayah Shannon itu dan berkata bahwa dia tidak memiliki uang. Ayah Shannon lalu berkata apapun caranya Wilfred harus mengusahakan uang itu. Dan setelah itu, Wilfred pun pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Di sini Wilfred hanya mengajukan pinjaman sebesar $35 kepada pihak bank. Namun, pihak bank menawarkan $750 dengan menggadaikan rumah dan juga kebunnya. Mendengar itu, Wilfred pun langsung menolaknya. Dia menyadari bahwa pihak bank hanya menginginkan rumah dan juga kebunnya. Karena pinjaman tidak diterima bank, Wilfred pun pergi dari bank tersebut. Sampainya di luar, Wilfred kemudian menyadari bahwa mobilnya hilang dibawa kabur oleh anaknya Henry. Di sini Henry menulis surat yang isinya, "Ayah, aku pergi membawa mobilnya. Kurasa kau tahu kemana aku pergi dan tinggalkan aku sendiri." Setelah kepergian Henry, tinggallah Wilfred sendirian di rumah itu. Saat malam itu, mulailah teror datang kepadanya. Tiba-tiba di rumah Wilfred ini datang tikus-tikus yang sangat banyak sekali. Kemudian, setiap malam Wilfred lalu dihantui oleh sosok istrinya yang dia bunuh itu. Singkat cerita, suatu siang datanglah kembali sheriff yang tempo hari datang ke rumahnya. Sheriff ini kemudian bercerita bahwa di daerah Lembiska di dekat mobilnya yang ditemukan terjadi perampokan di toko kelontong di pinggir kota. Sheriff ini mencurigai bahwa yang merampok ini adalah anaknya Henry yang tempo hari kabur dari rumah. Mendengar perkataan sheriff itu, Wilfred kemudian menyangkalnya dan juga marah. Dia lalu mengusir sheriff ini dari dalam rumahnya. Setelah sheriff ini pergi, Wilfred pun berpikir bahwa apa yang telah dia perbuat kemarin ternyata malah membuat keluarganya hancur dan berantakan.
Karena tak tahu harus berbuat apa, Wilfred pun datang kembali ke bank dan mengambil pinjaman yang ditawarkan oleh bank tempo hari. Sampainya di rumah, Wilfred yang mendapatkan pinjaman dari bank sebesar $750 lalu ingin menyembunyikan sebagian uangnya di dalam lemari kamarnya. Namun, saat Wilfred ingin memasukkan uangnya ke dalam lemari itu, tiba-tiba tangannya digigit oleh tikus dan membuat tangannya terluka. Wilfred yang kaget lalu menginjak-injak tikus itu hingga hancur dan mati. Saat Wilfred melihat tangannya, ternyata gigitan dari tikus ini begitu sangat dalam melukai tangannya itu. Hari-hari berikutnya dijalani Wilfred dengan sendirian di tengah musim dingin dengan keadaan tangannya yang semakin membusuk. Beberapa hari kemudian, Wilfred mencoba membuka perban di tangannya dan terlihat bahwa tangannya ini mulai membusuk karena infeksi yang disebabkan oleh gigitan tikus tempo hari ini. Wilfred yang sendirian kemudian menenggak alkohol untuk menghilangkan rasa sakit dan juga stres yang dia alami. Kemudian, dia juga selalu dihantui oleh arwah istrinya yang dahulu dia bunuh dengan sangat keji itu. Keadaan ini membuat Wilfred semakin gila dan juga pasukan tikus yang sangat banyak sekali berada di rumahnya walaupun dia sudah berkali-kali mencoba untuk mengusir tikus-tikus itu. Hari itu Wilfred dihantui oleh arwah istrinya yang datang ke dalam rumahnya. Karena kaget, Wilfred pun terjatuh dari tangga rumahnya. Dia kemudian melihat arwah istrinya semakin mendekat dengan tikus-tikus yang sangat banyak sekali. Wilfred yang pasrah, kemudian terdiam dan melihat arwah istrinya yang mendekat ke arahnya. Setelah itu, arwah istrinya ini membisiki Wilfred dengan kata-kata bahwa anak mereka Henry terus-menerus melakukan perampokan dan pembunuhan. Setelah beberapa kali melakukan perampokan, Henry kemudian menjemput Shannon dan melarikan diri bersama. Hingga pada suatu hari mobil Henry dikejar oleh polisi dan menembakinya. Shannon kemudian terluka dan Henry lalu membawa Shannon ke sebuah rumah kosong di tengah salju. Setelah kejadian itu, Shannon pun tewas dan Henry yang sedih lalu bunuh diri dengan pistol yang dia bawa. Setelah itu, Wilfred yang hampir sekarat lalu ditolong oleh sheriff yang datang ke rumahnya. Sheriff ini kemudian membawa Wilfred pergi ke rumah sakit. Karena luka yang dialami Wilfred yang membusuk sehingga membuat tangannya itu harus diamputasi. 1 minggu kemudian, jasad Henry kemudian ditemukan bersama dengan jasad Shannon. Saat Wilfred melihat jasad anaknya ini, dia dibuat kaget karena jasad Henry yang sangat mengerikan. Petugas yang membawa jasad Henry kemudian menjelaskan pada Wilfred bahwa saat mereka menemukan jasad Henry, jasadnya telah digerogoti oleh tikus yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Wilfred kemudian yakin bahwa dia dan putranya sudah dikutuk oleh istrinya dan kemanapun mereka pergi, tikus-tikus itu akan selalu mengikuti mereka. Setelah pemakaman anaknya, Wilfred lalu pergi ke rumah ayah Shannon dan berniat menjual rumahnya dan ladangnya kepada ayah Shannon ini. Namun, ayah Shannon menolak membelinya dan berkata bahwa tanah itu telah dikutuk. Setelah ini mereka berdua lalu berbicara dengan sangat menyentuh dan ayah Shannon lalu berkata, "Istrimu Arlette telah meninggal dan istriku Sally telah meninggalkanku. Kita berada di sebuah kereta yang rusak bersama, dua pria yang memulai tahun dengan istri dan mengakhiri tahun tanpa istri. Dua pria memulai tahun dengan kelahiran anak dan mengakhiri tahun dengan kematian anak. Yang berbeda adalah aku masih mempunyai 2 tangan yang lengkap, sedangkan kamu hanya memiliki 1 tangan yang lengkap." Setelah mengatakan itu, ayah Shannon lalu mengusir Wilfred dan menyuruhnya untuk tidak kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Wilfred lalu kehilangan rumah dan ladangnya karena disita oleh bank. Wilfred lalu pindah ke kota dan bekerja sebagai penarik palet selama 14 bulan. Setelah itu, Wilfred keluar dari pekerjaannya karena merasa dirinya selalu didatangi oleh tikus-tikus yang selalu menerornya. Dan kehidupan Wilfred kemudian dilanjutkan dengan mabuk-mabukan setiap hari. Setelah 2 tahun mabuk-mabukan dan menghabiskan uang dari tanah Arlette yang dia gadaikan itu, Wilfred kemudian datang ke tempat dahulu anaknya merampok. Di toko itu, Wilfred lalu meminta maaf tentang kelakuan anaknya dahulu. Setelah itu, Wilfred lalu menyewa sebuah kamar dan membuat catatan ini, lalu mengakui setiap kejahatan yang telah dia lakukan. Setelah menulis pengakuan, Wilfred kemudian didatangi oleh arwah Henry, Shannon, dan juga istrinya. Di sini, Henry membawa sebuah pisau yang dahulu digunakan Wilfred untuk menggorok leher istrinya, dan film ini pun usai. Film 1922 sangat kental dengan nuansa horor melalui setiap adegan-adegan yang tersaji dalam film ini.
Mungkin kita akan berasumsi bahwa film ini akan bercerita tentang pembunuhan dan lalu arwah istrinya akan menghantui Wilford dan anaknya. Namun secara keseluruhan film ini lebih dari sekedar film horor, karena kejutan yang tersaji dalam setiap sudut ruang adegannya. Film ini lebih menceritakan tentang sisi lain dari diri setiap manusia yang memanipulasi diri sendiri tentang pengambilan keputusan di saat tertekan, yang seakan-akan dia tidak memiliki pilihan lain untuk memutuskan suatu masalah. Setiap tindakan yang kita ambil selalu memiliki konsekuensi dan berpengaruh ke aspek lain dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.